Di dalam riwayat yang lain diceritakan bahwasanya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abdurrahman bin Auf athara sufra. Faqala ma hadza? Qala ya Rasulullah inni tazawwajtu ra'atan ala wazni nawati min dhahab. Qala fa barakallahu laka. Aulim walau bisyaki. Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah menceritakan sesungguhnya Nabi melihat bekas kuning ada pada Abdurrahman bin Auf. Bekas kuning ada pada Abdurrahman bin Auf. Maka Nabi tanya kepada Abdurrahman bin Auf, ngapo nih kuning? Tanda apa nih kuning? Apa ini? Maka Abdurrahman bin Auf menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya saya baru aja menikah dengan perempuan dengan mas kawinnya seberat biji kurma emas. Emas seberat biji kurma. Abdurrahman bin Auf mas kawinnya emas seberat biji kurma. Jadi macam-macam memangnya. Pada riwayat pertama tadi hafalan Al-Quran. Pada riwayat yang kedua di dalam Sahih Muslim 12 uqiyah dan nas dan satu nas. Kemudian Ibunda Aisyah menjelaskan 500 dirham. Yang hadis yang ketiga seberat biji kurma, emas seberat biji kurma. Ini riwayat yang ada di dalam Sahih Muslim. Di dalam riwayat yang lain, qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu la tughalu sadaqan nisa. Fa innaha law kanat makrumatan fid dunya aw taqwa indallah kana aulakum wa ahaqqakum biha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Masdaqam ra'atan min nisa'i wala usdiqat imra'atun min banatihi aktsara minas natai asyrata uqiyatan. Wa innar rajula ayusaqqilu shadaqata imra'atihi hatta yakuna laha adawatun fi nafsihi wa yaqulu qad kaliftu ilaika 'ala qalqirbah aw 'araqal qirbah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu ketika berkhutbah. Dia mengatakan, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam masalah mahar wanita. Dalam masalah mas kawin janganlah kalian berlebih-lebihan. Karena jika perbuatan itu terhormat, kalau sekiranya perbuatan itu terhormat di dunia atau perbuatan itu merupakan ketakwaan kepada Allah, dengan banyak-banyaknya mahar itu merupakan kebaikan di dunia atau ketakwaan kepada Allah, niscaya Nabi akan melakukan hal itu. Niscaya Nabi yang akan melaksanakan perkara itu, karena Nabilah orang yang patut dalam masalah itu. Sementara Nabi SAW tidak memberikan mahar kepada istri-istrinya dan juga tidak meminta mahar manakala dia menikahkan anak-anaknya itu sampai melebihi 12 uqiyah. Tidak pernah melebihi 12 uqiyah. Jadi itu mahar yang tertinggi. Kalaupun minta tidak boleh melebihi itu. Kalau sampai minta 100 juta dah zalim dah. Kalau mintanya sampai 100 juta itu dah zalim. Karena yang tertinggi itu 35 juta yang dilakukan oleh Nabi. Bisa juga kalau umpamanya pemberian Nabi itu dinar, maka nanti dikalkulasikan dengan dinar, berapa harga dinar. Yang jelas Umar radhiyallahu anhu pesan jangan berlebih-lebihan, karena itu bukan merupakan kebaikan di dunia dan bukan merupakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlebih-lebihan dalam memberikan mahar atau mas kawin. Karena Nabi tidak pernah melakukan itu kepada istrinya ataupun kepada anak-anaknya. Kemudian Umar radhiyallahu anhu melanjutkan, sesungguhnya satu orang laki-laki
dia akan merasa berat manakala maharnya itu terlalu besar, sampai-sampai akan menjadi musuh. Laki-laki akan bermusuhan dengan istrinya gara-gara maharnya terlalu tinggi, gara-gara nak menyenangkan mak bapaknya, gara-gara nak menjago standar, berhutanglah dekat bank umpamanya 100 juta. Menaun dia bayo, tak selesai-selesai. Gara-gara itulah dia bertengkar terus dengan istrinya. Nah, gara-gara dikau inilah, ajak aku dibuatnya udah berpuluh tahun tak selesai itu dah. Dah jadi musuh. Gara-gara itu bermusuhan, bertengkar suami istri. Coba tak minta banyak-banyak, senang sekarang. Bisa buat rumah, bisa macam dah mulai mengepek ke memano. Ini gara-gara manakala mas kawin mahar itu berlebih-lebihan memintanya, sehingga melampaui batas kemampuan seseorang. Di dalam riwayat ini disebutkan bahwasanya gara-gara maharnya itu membebani pihak laki-laki, sampai-sampai ibaratnya itu dia berperas keringat, banting tulang, susah payah untuk menyelesaikan maharnya, untuk menyelesaikan mas kawin yang dimintanya. Jadi mas kawin itu biola yang sesuai dengan kemampuan calon pengantin laki-laki. Kalau memang dia tukang becak, berilah kemampuan tukang becak. Kalau dia gajinya sebulan 1,5 juta, kasihlah kemampuan yang orang levelnya tuh 1,5 juta. Kalau gajinya 5 juta, kasihlah yang levelnya yang 5 juta, gajinya 5 juta. Jangan pula lebih besar pasak daripada tiang, bankrupt awak dibuatnya. Di dalam riwayat yang lain diceritakan an Abdullah bin Amr an abihi anna rajulan min bani Fazarah tazawwaja ala na'lain fa ajazan nabi nikahan. Abdullah bin Amr telah meriwayatkan dari bapaknya, sesungguhnya satu orang laki-laki dari Bani Fazarah menikah dengan mahar 2 sandal. Maksudnya menikah dengan sepasang sandal. Lalu Nabi SAW membolehkan pernikahannya. Jadi kalau tak ada apa-apa, adanya sandal jepit pun sandal jepit. Ini sah untuk jadi mahar. Kalau memang kemampuannya seperti itu, dan Nabi membolehkan sandal. Apalagi kalau sandalnya dari emas, itu lebih boleh lagi kan. Tapi itu berlebih-lebihan pula. Di dalam riwayat yang lain diceritakan lagi bahwasanya Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwaja Aisyah ala mata'i baitin qimatuhu 50 dirhaman. Abu Sa'id al-Khudri meriwayatkan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi ibunda Aisyah dengan mahar perabot rumah. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi menikahi ibunda Aisyah dengan mas kawinnya perabot rumah. Kalau dinilai harganya, nilainya adalah 50 dirham. Kalau dinilai harganya ketika itu nilainya adalah 50 dirham. Jadi boleh menikah dengan perabot rumah. Awak aja kadang-kadang anto belanja mintanya apa? Isi kamar. Mak itu baru anto belanja isi kamar. Mas kawinnya berapa? Kadang mas kawinnya kecil. Ya Allah. Lebih baik barang itu dijadikan mas kawin, lebih baik lagi daripada itu dijadikan anto belanja. Jo kalau ikhlas lumayan dapat pahala. Kalau terpaksa habis gana, tak dapat apa-apa. Saya kalau mas kawin jelas dapatnya. Maka inilah penting bagi kita untuk memperhatikan. Tidak masalah, bukan besar kecilnya.
Tapi yang paling penting adalah pelaksanaan sunnah. Arahnya itu betul. Jangan pula keterlaluan. Dia gajinya 30 juta. Mas kawinnya apa? Sebentuk cincin emas. Berapa nilainya? Berapa juta nilainya? Ya Allah, tak sesuai. Memang tak sesuai kalau itu. Perlu disepadankan. Memang secara umum rata-rata sebentuk cincin emas itu sudah normal. Tapi tengok, kemampuan seseorang tentu tidak sama orang yang gajinya 1,5 juta untuk membeli sebentuk cincin emas dengan orang yang gajinya 50 juta. Tentu nilainya berbeda. Maka perlu dikondisikan hal itu. Tak usah pelit, tak usah pula sampai awak nih berhutang-hutang. Tidak pula pelit, tidak pula sampai awak nih berlebih-lebihan. Jadi dikondisikan sesuai dengan kemampuan seseorang.